Kalau Anda suka dengan analisa market harian, saya sudah membuat playlist di YouTube channel saya. Jadi Anda tinggal berkunjung aja ke YouTube channel dan lihat bagian playlist analisa market harian. Karena setiap analisa yang saya bikin untuk analisa market khususnya, itu akan saya taruh di dalam playlist tersebut. Jadi teman-teman semuanya bisa mengikuti update dari perkembangan market yang saya analisa langsung, dan saya taruh di dalam playlist tersebut. Jadi ikutin aja dan kunjungi aja playlistnya di YouTube channelnya saya, teman-teman. Ya, oke, baik. Kita akan langsung masuk ke dalam analisa untuk hari ini, tanggal 18 Mei 2025. Dan ya, ini sudah ada perkembangan terbaru dari pergerakan harga Bitcoin-nya, teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke dalam analisa untuk lanjutannya, saya mau kasih lihat dulu ada satu situs yang siapa tahu teman-teman sedang mencari trading yang bisa versi otomatis dan tidak perlu capek untuk melakukan analisa sendiri. Nah, ini ada namanya strategi algo, tinggal kunjungi aja. Di sini sudah ada bot yang bekerja ya, dan ada copy trade di dalamnya juga ya. Dan di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Produk unggulannya ada dua, ada auto trade future dan juga auto trade spot. Anda bisa memilih keduanya atau salah satunya. Dan masing-masing punya risk-nya masing-masing. Dan kalau kita bicara mengenai risk ya, tentu saja yang spot itu jauh lebih rendah. Karena di situ tidak ada cut loss sama sekali. Sementara yang future itu ada risk yang cukup besar. Jadi buat teman-teman yang mau ambil risk yang lebih besar dengan profit yang lebih besar, ya bisa ambil yang bagian future. Tapi kalau mau play safe, bisa ambil yang market di spot. Oke, itu aja selingan sedikit teman-teman. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisanya. Dan ya, teman-teman, ini adalah perkembangan terbaru dari harga Bitcoin yang sebelumnya udah kita analis dan tepatnya baru kemarin ya, tanggal 17 Mei 2026. Dan saya udah bilang teman-teman nih, lihat di sini sekarang sudah masuk ke area bullish fair value gap ya. Berarti ini udah mulai masuk ke area yang menjadi titik pantulnya atau reboundnya. Nah, masalahnya apakah dia akan rebound di area yang satu ini? Ini yang kita belum tahu, teman-teman. Karena kita perlu menunggu satu candle yang hijau ya, yang dimana buyer itu tuh inject ke dalamnya. Dan kita bisa lihat di bawah sini ada volume juga, teman-teman. Saya tampilkan ya. Jadi di dalam volume ini sudah 4 hari nih, 3 hari lah. Hari ini hari keempat ya. Sudah 3 hari, ini dia mostly seller yang pegang kendali paling banyak. Ya, sellernya pegang kendali paling banyak. Tapi memang kalau kita lihat dari volumenya teman-teman, di volume ini 2 hari berturut-turut jumlah volumenya tuh imbang. Ya, artinya apa? Mungkin secara sellernya itu sudah mulai berkurang dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi secara volume dia tuh turun. Ya, turun cukup lumayan di situ. Dan hari ini akan jadi hari penentu sepertinya. Kira-kira marketnya akan terus berada di bearishnya atau terus turun atau justru akan rebound, teman-teman. Nah, saya perlu ada satu konfirmasi tambahan di mana saya pengen tahu secara volumenya, teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan ada satu fitur yang cukup menarik dari TradingView, yaitu kita bisa pakai di sebelah sini ya teman-teman ya. Sebentar. Nah ini ya. Double klik saya di sini. Oh enggak, bukan yang ini, sorry, bukan yang ini, salah ya. Ini saya belum geser ini ya, saya harus geser dulu sedikit teman-teman ya, sebentar. Satu lagi yang di bawahnya ya, bukan yang ini, ya, yang ini ya. Oke, nah saya akan double klik di chart, ya kita akan lihat. Nah harusnya muncul ya. Nah jadi ini adalah volume profile ya teman-teman ya. Jadi di sini saya perlu cari tahu di POC mana harga itu cenderung dia menarik dan akan jadi magnet di situ ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan POC yang ini teman-teman, ini ada di level harga yang kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu level harganya. Nah, di level harga 76.900. Ini adalah harga magnet, di mana kalau harga sentuh area itu biasanya ya akan terjadi rebound ya, atau biasanya dia akan bermain di situ dulu ya, atau mungkin rejection lah, kita tunggu aja ya. Jadi area POC-nya saya udah dapat ya, dan ini bisa jadi sebenarnya POC ini bisa jadi area di mana kita menaruh area supply ataupun area demand di dalam situ ya, karena biasanya area POC itu adalah area magnetnya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, di sini kan kita udah tandain ya, udah tanda banyak sekali. Dan kalau kita berpatok sama order block ya,
di sini ada satu order block yang kita bisa lihat dari penurunan sebelumnya ya. Dan ini ada di level yang satu ini ya teman-teman ya. Kita hapus dulu yang ini resistance area, ini juga kita hapus biar nggak terlalu banyak colet-coletan ya. Jadi saya akan fokus pada bagian yang menjadi area order blocknya dan itu ada di sini ya. Dan kita ganti area fair value gap-nya menjadi area order block teman-teman ya. Jadi ini saya akan turunkan ke sini, sekitar sini, dan saya akan tarik ini ke bawah. Nah, ini akan jadi area order block dari bullish structure-nya teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak tulis di area order block-nya, tapi kita bisa ganti namanya menjadi order block teman-teman ya. Oke, nah ini adalah area order block bullish teman-teman ya. Nah, ya jadi hampir sama lah dengan yang kemarin kita coba bikin, cuman bedanya kemarin kita pakai fair value gap. Tapi kali ini kita akan pakai order block bullish di dalam sini. Plus kita ada area POC-nya atau point of control-nya teman-teman ya. Jadi ini akan jadi area di mana si buyer dan seller itu paling banyak menentukan harga, dan itu harga yang paling reasonable, paling masuk akal saat ini untuk Bitcoin, yaitu kurang lebih di harga 76.900-an. Ya, itu harga yang disepakati lah kurang lebih sama buyer dan seller teman-teman. Dan biasanya harga kalau bergerak itu akan selalu kembali ke area POC-nya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan harga kan sebenarnya sudah naik, turun. Nah, dia udah ada di area POC-nya dan ini masuk ke area order block bullish-nya kan. Lalu kemudian dia naik teman-teman. Ya, dia naik terus kemudian sekarang sedang turun ke area yang sama. Jadi ini adalah area magnetnya. Ya, area di mana supply atau demand itu ditentukan di sini berdasarkan volume. Waktu kita trading, kita perlu memperhatikan volume, teman-teman. Nggak bisa hanya sekedar dari price action saja atau pergerakan harga aja. Karena volume juga pegang kendali. Ya, volume itu ibarat di belakang harga. Jadi yang menggerakkan harga adalah volumenya. Nah, makanya kita perlu tahu volume paling banyak yang bertahan di mana. Ya, kalau kita lihat sekilas, POC-nya ada di area sini. Jadi kalau misalkan market itu masuk ke area yang sama, biasanya teman-teman, ini buyer-buyer yang sudah naruh volume di sini, ini akan berusaha untuk nahan supaya dia tidak turun ya. Jadi di area sini ya, kalau kita gambarin ya teman-teman ya, di area sini ini, nah ini adalah area di mana oke, saya jangan pakai ini deh. Ini saya harus pakai yang tanda panah aja ya. Nah, makro aja nih teman-teman. Oke, saya tandain dulu, saya belum kasih bintang ya. Nah, jadi di area sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini bisa lebih gede nggak? Belum bisa ya. Oke, gini aja lah. Ya, jadi di area sini yang saya kasih tanda ini teman-teman ya, ini bisa gedein nggak ya? Sebentar, kita cek dulu bisa dibesarin nggak? Bisa sepertinya ya. Coba kita ke 28. Oh, ternyata nggak bisa. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, jadi di area ini, area POC ini teman-teman, ini akan jadi area di mana si buyer berusaha bertahan. Ya, karena sebelumnya buyer lah yang mendorong untuk harga Bitcoin-nya bisa naik sampai ke level resistance ini di 80 ribuan. Dan di harga ini, harga range antara 78 sampai dengan 74 yang dari kemarin saya selalu kasih tahu, ini adalah area pertarungan dan area di mana buyer itu berusaha nahan. Karena buyer itu buka posisinya di sebelah situ. Ya, kecuali dia udah TP nih di sini teman-teman ya. Udah TP di bagian atas, ya dia akan berubah jadi seller ya, dan dia akan nge-push terus harga dorong ke bawah. Dan buyer yang masih belum menjual, artinya buyer yang belum lepas di area resistannya, ini akan berusaha untuk nahan. Jadi mereka akan mulai masuk lagi untuk mendorong harga kembali naik ke atas. Ya, tapi kalau tidak berhasil, artinya jumlah volume seller ternyata lebih banyak daripada buyernya, maka kita akan melihat harga ini akan turun terus-menerus, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ya di sini ya, ini Anda lihat ya di sini ini udah ada 4 volume yang merah, 4 hari, 3 hari udah pasti fix. Hari keempatnya ini masih belum, karena kita masih butuh 17 jam 29 menit lagi untuk bisa tahu kira-kira harga ini bakal closing di candle merah atau candle hijau, teman-teman. Nah, di situ baru ketahuan ya. Kalau sekarang masih belum bisa ketahuan. Tapi yang pasti 3 hari berturut-turut ini sudah ketahuan dia merah terus-menerus. Ya, secara volume sudah ketahuan dia merah, teman-teman. Artinya memang seller itu pegang kendali sekarang ini ya. Sekarang ini sangat pegang kendali. Jadi mungkin aja area order block bullish ini bakal di break ke bawah dan bakal tembus area support paling bawahnya. Ya, mungkin saja. Nah, untuk kita tahu lebih detail ya, atau kita
untuk konfirmasi bahasa kita ini teman-teman ya. Kita perlu menunggu candle 1 2 3 hari ke depan untuk melihat ya apakah di sini akan ada rebound yang dilakukan oleh si buyer. Artinya buyer masuk untuk melawan si sellernya. Kalau misalkan si buyernya tidak masuk sama sekali, sudah saya bilang, ini bakal jatuh ke bawah lagi. Jadi Bitcoin akan turun under di bawah 74.900-an. Tapi kalau misal ada buyer masuk di area POC ini, maka kita akan melihat harga akan rebound dari sini. Dan ini adalah harga yang sangat oke banget untuk kita entry Bitcoin-nya atau DCA Bitcoin lagi di area yang sama. Ya, kalau misalkan kita melihat sudah ada rebound yang dilakukan oleh market yang big money teman-teman ya, termasuk yang institusi dan sebagainya. Jadi kita waiting aja untuk melihat area order block ini bakal ada rebound apa tidak. Tandanya gampang banget, kita hanya perlu melihat satu candle warna hijau aja teman-teman ya. Jadi kita tunggu di area itu, dan hati-hati teman-teman, ini adalah area bawah, ini area support. Jadi bisa jadi juga ada liquidity yang di sini ya, yang dimana market sengaja bikin jatuh terus hanya meninggalkan ekor atau wick ya. Dia mau mensapu semua area stop loss di bawah, lalu baru di rebound ke atas sini atau dinaikin lagi kembali ke atas yang harga yang sama atau POC yang sama teman-teman ya. Dan menurut saya kemungkinan itu akan terjadi, kemungkinan itu. Jadi untuk sekarang ini kita memang harus waiting dulu melihat pergerakan dari Bitcoin yang kira-kira akan kemana harganya ya. Dan saya sih yakin banget ini akan jadi area rebound-nya. Tapi ya nggak bisa saya confirm kepada Anda sekarang, karena saya perlu melihat beberapa candle lagi untuk memastikan itu beneran terjadi. Oke, ini dari sisi Bitcoin-nya. Coba kita masuk ke total tree-nya ya. Nah, total tree-nya seperti yang juga kita sudah bikin dari video dari kemarin-kemarin teman-teman ya. Jadi ini bakal akan turun masuk ke area trend line-nya. Nah, ini ada trend line teman-teman ya. Jadi ini bakal akan ada di area sini, dan sekali lagi saya butuh untuk melihat volume di area ini. Jadi saya akan buka juga, dan ya ini POC yang sama juga berada di area sini teman-teman ya. Jadi ini point of control-nya ada di sini, dan ini akan jadi harga yang dianggap masuk akal atau reasonable oleh buyer dan seller di harga tersebut. Nah, dan harga ini akan jadi penentu ya, penentu market rebound atau market kembali turun dan bahkan melewati ini ya area support yang paling bawahnya teman-teman, atau uptrend bawahnya ya. Kalau misalkan dia tembus, maka dia akan ngejar support line yang di sebelah sini ya. Jadi patokannya sekarang ada beberapa nih ya, ada, kita ambil dulu coretannya ya. Jadi patokannya ada area sini satu, lalu area support line yang kedua di sini ya. Kita tinggal waiting aja beberapa hari untuk melihat, dan saya akan update sekali lagi teman-teman di playlist untuk analisa market harian di YouTube channel saya. Jadi buat teman-teman yang belum mengunjungi YouTube channel saya atau teman-teman nonton dari TikTok, silakan kunjungi YouTube channel saya, dan boleh subscribe di situ supaya begitu saya update video Anda bisa tahu teman-teman ya. Jadi ini adalah area yang penting yang bakal Anda harus perhatikan ya. Dan terakhir kita akan cek di Bitcoin dominance teman-teman ya. Dominasi Bitcoin bagaimana nih ya. Oke, nah kalau kita lihat di, ini belum saya hapus ya. Kita lihat di Bitcoin dominance, ini sekarang sedang bermain di level bagian atasnya atau bagian supply-nya ya, atau resistannya teman-teman ya. Sedang bermain di area sini, dan kita lihat ya, dominasi Bitcoin ini di sini merah satu hari terakhir ya. 2 hari sebelumnya itu sempat hijau, volumenya sempat naik ya, tapi hari ini merah teman-teman ya. Dan ini indikasinya apa? Indikasinya Bitcoin itu cenderung melemah ya. Kalau misalkan dia turun, maka dominasi Bitcoin itu akan cenderung melemah, dan altcoin itu punya kesempatan lebih bagus untuk bisa dapatkan money flow dibandingkan Bitcoin-nya. Dan sejujurnya saya sih berharap ini terjadi teman-teman ya. Saya berharap untuk Bitcoin dominance ini bisa turun supaya dia bisa memberikan kesempatan ke altcoin yang lain untuk bisa dapatin money flow, dan harganya bisa kembali didorong lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk Bitcoin dominance sebenarnya tidak banyak bisa kita bahas, karena sekarang kita sedang menunggu ini turun, itu aja ya. Dan semoga tidak melewati area resisten yang satu ini ya, semoga dia tidak lewat yang bagian ini, karena kalau dia lewat artinya dominasi Bitcoin lebih tinggi lagi, lebih kuat, dan justru kita akan melihat Bitcoin di harga sini ini akan rebound
cukup tinggi teman-teman. Nanti kalau misalkan Bitcoin dominasinya naik ya. Tapi ya kita tidak berharap itu terjadi lah. Nah, sementara kita pegangannya sama yang ini dulu ya. Kita lihat di sini dulu. Untuk Bitcoin dominansinya, untuk Bitcoinnya kita berharap di sini ada pullback ya atau ada bahasanya rebound dari order block bullish yang teman-teman di area sini. Dan ya sekali lagi kemarin juga saya udah infokan bahwasanya harga Bitcoin akan bermain di level 78.000 sampai dengan 74.900. Ini adalah area yang bakal menjadi battle antara buyer dan seller, dan kita lihat nanti ya, ini area balance bahasanya ya. Balance berarti antara buyer seller itu sama-sama kuat ya. Makanya POC-nya ada di situ teman-teman. Tapi ketika salah satu bagian menang, entah buyer menang atau seller menang, maka akan menggerakkan harga. Jadi volume antara buyer atau seller pasti akan ada salah satu yang jauh lebih besar ya, sehingga jadi tidak seimbang atau tidak balance atau imbalance teman-teman ya. Dan ketika dia tidak imbalance, ketika dia imbalance ya, atau tidak seimbang, maka harga bergerak mengikuti volume yang paling besar. Di posisi mana? Di buyer kah atau di seller kah? Itu kita belum bisa tahu ya. Kita baru akan tahu setelah beberapa hari lagi mungkin, baru akan ada pergerakan yang kita bisa lihat di marketnya ya. Kalau untuk sementara saya sih ngerasa market tuh akan membuat penurunan dulu, liquidity diambil dulu, stop loss dihunting dulu semuanya, baru nanti di situ akan dibikin bullish atau dibikin naik lebih tinggi, dan bakal mungkin lebih tinggi daripada resisten yang sebelumnya ya. Jadi ini keyakinan saya untuk sementara ini ya, tapi keyakinan ini bisa berubah tergantung dari pergerakan candle yang akan saya lihat dalam beberapa hari ke depan teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk video kita hari ini tanggal 18 Mei 2026, dan ini bakal akan ada di dalam playlist di YouTube channel saya teman-teman ya, di bagian analisa market harian. Jadi buat teman-teman yang pengen dapatin update hariannya, pengen beli kripto, pengen masuk ke market ya, saya rasa video ini bisa menjadi input yang sangat bagus buat Anda untuk menentukan kapan harus entry, kapan tidak boleh entry ya. Kalau sekarang ini jelas tidak boleh entry ya, karena belum ada rebound, belum ada volume dari buyer yang lebih tinggi daripada sellernya. Jadi kalau Anda mau DCA Bitcoin, sekarang ini perlu diperhatikan ya, 1, 2, 3 hari perlu diperhatikan ya. Dan untuk altcoin juga teman-teman lihat di total tree juga sama ya, patokannya di situ, dan nanti bisa ambil dari situ baru kita nentuin di koin-koin di luar Bitcoin dan ETH kira-kira oke apa enggak untuk kita masuk lagi. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya, untuk Anda yang punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen aja di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa seperti ini, untuk cari tahu area itu, dan area itu sudah boleh kita lepas, atau area itu sudah boleh kita masuk teman-teman ya. Jadi sampai di sini aja video saya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.